Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Tadi pagi saya bangun dan saya merasakan ada rintik-rintik hujan. Dan ketika saya hening, malah saya mendengar suara halilintar, suara guntur, yang membuat perasaan saya merasa agak aneh sedikit. Karena ini bulan Juni. Bulan Juni mestinya sudah tidak ada hujan. Lalu saya sadar dan menikmati justru sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian saya ingat ada seorang penyair yang cukup terkenal, dosen UI juga, Sapardi Djoko Damono. Dia menulis Hujan Bulan Juni, yang sekaligus menjadi kumpulan puisinya. Tentu kisahnya kurang lebih menceritakan kesendirian, kesepian. Karena hujan bulan Juni adalah hujan yang jatuh di luar musimnya. Dari situ kita bisa belajar bahwa sebetulnya setiap hal itu ada masanya, ada musimnya. Dan ketika kita jatuh di luar musim, kita menjadi seperti tidak pas pada waktunya. Salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari situ adalah kita tidak perlu memaksakan diri, memaksakan kehendak kita. Tetapi kita perlu membuka diri dan kemudian menerima apa saja yang memang sudah waktunya tiba. Bukan juga berarti bahwa kita fatalistik, menerima saja, namun kita sadar bahwa di belakang semua peristiwa itu ada Tuhan yang sudah mengatur. Dan Tuhan tentu lebih pintar daripada kita. Karena itu kita perlu membuka diri dan menerima semua kemungkinan. Namun itu juga berarti kemungkinan untuk menerima sesuatu yang kadang jatuh di luar musimnya. Di luar semua pertimbangan, keterbukaan untuk menerima segala sesuatu, kita juga perlu sadar bahwa sudah terjadi bukan hanya perubahan iklim, sekarang sudah malah disebut krisis iklim. Sampai muncul fenomena-fenomena yang tidak pernah muncul atau tidak biasa. Seperti kantong-kantong turbulensi di angkasa yang menyebabkan banyak kesulitan untuk penerbangan. Itu juga salah satunya, diduga seperti itu. Namun juga ada peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya di suatu tempat yang dulunya adalah padang gurun yang kering, lalu tiba-tiba kebanjiran. Dan kemudian itu dilihat sebagai tanda-tanda akhir zaman. Intinya sederhana, bahwa ada yang rusak di dalam alam semesta ini. Dan kalau alam semesta ini rusak, sebetulnya kita juga yang rusak. Karena yang menyebabkan kita, dan akibatnya kita juga yang menanggung. Karena kita hanya mempunyai satu rumah. Satu-satunya rumah kediaman kita, ya bumi ini. Sudah lama kita mencoba mencari kehidupan di tempat lain, di bulan, di Mars, tapi sampai sekarang belum ada sebuah harapan yang menjanjikan. Hanya bumi ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan untuk menjadi seperti ini, supaya bisa didiami oleh manusia, bumi ini itu disiapkan panjang waktunya, 4,5 miliar tahun, sehingga bumi ini bisa dihuni oleh manusia. Perlu waktu lama, dan itu sebetulnya adalah tindakan Tuhan untuk memberi hadiah kepada kita. Karena hadiah yang berarti itu hadiah yang disiapkan dengan investasi waktu yang lama dan energi yang besar. Dan tentu bumi ini sungguh hadiah yang luar biasa yang diberikan Tuhan untuk kita. Yang seharusnya cukup untuk kita, untuk anak cucu kita, untuk siapapun juga. Karena berlimpah-limpah. Hanya ada orang-orang yang rakus, yang mau mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, sampai lupa anak cucunya juga perlu diberi.
Jangan kita ambil semua, karena kemudian merusakkannya. Padahal itu rumah kita sendiri, rumah kita satu-satunya. Maka kita perlu mensyukuri rahmat Tuhan itu dengan memelihara. Namun juga kemudian bukan hanya memelihara alam semesta, tetapi memelihara saudara-saudara kita. Memelihara diri kita. Memberi yang terbaik. Dan kemudian sungguh-sungguh mau berbagi. Dan mengatakan cukup. Karena sebetulnya yang kita butuhkan tidak banyak. Yang kita butuhkan semua sudah ada. Justru yang sekarang perlu adalah menghentikan keinginan-keinginan yang tidak pernah bisa dipuaskan. Bukan hanya untuk membatasi supaya kita tidak bahagia. Tidak. Justru dengan menghentikan keinginan yang tidak ada batasnya itu, kemudian kita bisa merasa cukup dan merasa puas, merasa bahagia, tidak terus-menerus merasa kekurangan. Kalau kita terus merasa kekurangan, kita terus akan mencari. Dalam level of consciousness, menurut penelitiannya Dr. David Hawkins, kalau kita terus mencari, ingin terus keluar, mendapatkan sesuatu yang membuat kita bahagia, itu kita pada level desire, yang tetap masih merusak kita. Bukan positif yang membuat kita bertumbuh, bukan. Maka kita juga perlu berhenti dan mengatakan cukup, kemudian menerima apa yang ada dan mensyukurinya. Kemudian mulai berbagi, sehingga kita bisa naik tingkat ke level courage, keberanian untuk mengakui dan menerima diri apa adanya, dan terus kemudian fokus pada pertumbuhan. Supaya kemudian terus meningkat level of consciousness kita sampai pada acceptance misalnya. Sehingga kita bisa menerima segala yang terjadi dengan penuh syukur karena Tuhan mengasihi kita. Di balik semua peristiwa yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Maka kita perlu belajar dan sadar bahwa ada yang salah ketika hujan di bulan Juni karena hujan jatuh di luar musimnya. Dan mungkin ada yang perlu kita perbaiki. Demikian halnya juga dalam hidup kita. Kalau ada peristiwa-peristiwa tidak biasa yang terjadi, yang membuat kita terkejut dan kemudian tidak siap, mungkin ada sesuatu yang perlu kita sadari, yang perlu kita perbaiki. Karena kemungkinan Tuhan mengirimkan pesan agar kita sadar bahwa kita perlu memperbaiki cara hidup kita. Cara kita menerima dan memperlakukan diri sendiri, sesama dan semesta ini. Di balik semuanya itu sebetulnya Tuhan tetap mempunyai rencana yang indah. Bahwa setiap masa ada waktunya sendiri dan kita tidak perlu memaksakan kalau memang belum waktunya. Di belakangnya ada keyakinan bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana. Bukan bahwa kita fatalistik, pasrah saja, menerima saja, tetapi merupakan tindakan iman. Bahwa di dalam setiap peristiwa Tuhan punya rencana yang baik. Dan kalau kita dilibatkan di dalamnya, yang bisa kita lakukan adalah bersyukur. Dan bersyukur dengan memberikan yang terbaik yang kita bisa. Tentu dengan cara itu kemudian bukan hanya hidup menjadi lebih baik dan menyenangkan, tetapi kita sendiri kemudian bahagia. Karena kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita yang sebetulnya seringkali belum waktunya. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita menyadari bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Setiap peristiwa ada jejak-jejak Tuhan, ada rencana Tuhan yang ingin memberikan yang terbaik untuk kita semua. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.